Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa banyak yang pagi hari ini rindu merasakan lawatan Tuhan. Haleluya. Kita semua di tempat ini rindu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berseru di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Segala hormat syukur kami naikkan di hadapan tahta-Mu yang Maha Kudus Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami serahkan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Semuanya kami tundukkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu Bapa, biarlah persembahan kami, pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu pagi hari ini. Terlebih menyukakan hati-Mu Bapa. Kuduskan setiap kami dengan urapan-Mu. Kuduskan setiap kami dengan kehadiran-Mu Bapa. Sebab kami sangat memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Darah Yesus Kristus Tuhan menyucikan setiap kami. Kami hancurkan segala kuasa yang bukan berasal dari Bapa, yang berusaha mengalihkan perhatian fokus kami kepadamu Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkaryalah Allah Roh Kudus. Berkaryalah Tuhan Yesusku. Berkaryalah di dalam masyarakat matiara takalalamu. Darah Yesus Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya Dialah penolong dalam kehidupan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku.
dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama kita bersorak, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, mari kita berikan shalom ke kanan kiri kita. Kita kasih senyuman yang terbaik, sebab Tuhan kita sangat baik. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang pagi hari ini selama sepanjang malam telah diberkati Tuhan? Haleluya. Kita bisa bernafas sampai detik ini itu suatu berkat yang luar biasa. Karena ketika kita sudah terbaring di rumah sakit, betapa mahalnya kehidupan. Oleh karena itu, biarlah pagi hari ini kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Sebab Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dialah Raja segala raja dalam hidup kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh hidup yang kau beri bagi kami Tuhan hanya untuk Kau Yesus Kristus Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberkati kiri kanan kita, karena aku diberkati. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita memuji dengan segenap kekuatan kita bagi Dia. Kesehatan nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati.
Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan tundukkan hidup kita sepenuhnya di dalam hadirat Bapa. Dalam nama Yesus, ada kesembuhan bagi setiap kami yang lemah fisik Bapa. Dalam nama Yesus, ada keselamatan yang tidak dapat dunia berikan bagi kita. Haleluya Yesus. Ada mujizat.
di dalam Engkau ada kesembuhan. Hanya di dalam Engkau ada mujizat. Hanya di dalam Engkau ada pemulihan yang luar biasa terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Yesus, ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Engkau kerjakan saat ini. Kami percaya Allah, berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah. Dan tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka pikiran telinga hati kami. Kami mau hanya fokus kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyiapkan setiap hati yang subur, yang siap untuk Engkau taburi kebenaran firman-Mu. Dan pakai kami semua sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Bersyukur kita sampai hari ini masih bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji serta mempermuliakan nama Tuhan. Semua karena kasih-Nya yang teramat besar buat kita. Pagi hari ini kita akan buka firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30. Tidak akan membaca semuanya, tapi kita hanya membaca sebagian dari ayat ini. Ketika pekan doa kemarin saya juga menyampaikan pada hari Senin tentang kisah Yosef yang datang di pekan doa, yang sudah membaca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30 bisa angkat tangan. Yang sudah baca di rumah semua ayat. Luar biasa Bapak ya. Kisah Yosafat ini di mana Yosafat itu adalah seorang pemberani yang namanya tertulis di kitab raja-raja sebagai seorang pahlawan dalam sejarah. Dan saat ini kita juga akan sekali lagi mempelajari, makin mengerti langkah kita lakukan, khususnya kita melangkah di tahun yang baru ini, tahun 2022. 2 Tawarikh 20, kita akan baca 4 ayat. Dua Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi ketika Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat, dan bahkan orang-orang dari pegunungan Seir juga melawan Yosafat, di situ dikatakan Yosafat menjadi takut. Bahkan saya menilai bahwa ketakutan Yosafat ini adalah ketakutan yang luar biasa besar. Karena laskar yang besar itu datang menyerang Yosafat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yosafat ternyata tidak larut dalam ketakutannya. Ya. Bahkan di ayat 3 dikatakan di tengah rasa takutnya Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan di ayat 12 bagian terakhir, di situ Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa di ayat 3. Dan di ayat 12 bagian terakhir dikatakan bahwa meskipun seluruh rakyat tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mata mereka tertuju hanya kepada
Tuhan. Ya. Ayat 12 bagian terakhir. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya. Jadi Yosafat sangat percaya bahwa Tuhan itu pasti akan membelanya. Karena Tuhan adalah sumber pertolongannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari di tahun 2022 ini. Dan saya merasa kita semua yang hadir saat ini pasti punya masalah, benar ya? Termasuk saya yang ngomong ini. Ya. Dan saya tidak tahu masalah Bapak Ibu Saudara yang sedang dihadapi. Bisa jadi masalah itu masalah dari tahun 2021 yang belum selesai. Ya. Dan sekarang tahun 2022 masalah itu masih mengikuti. Atau masalah baru yang sedang terjadi. Yang jelas yang tahu hanya Bapak Ibu Saudara bersama dengan Tuhan. Yang saya mau katakan bahwa seberapa besar pun masalah yang membebani kita saat ini, kita tidak perlu takut. Amin. Mulai saat ini kita harus ikuti langkah Yosafat, yaitu segera ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita datang mencari Tuhan, percayalah pasti kita akan mendapatkannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa sih Tuhan izinkan setiap kita mengalami suatu masalah? Ya. Jawabannya adalah supaya kita lebih mendekat kepada Tuhan. Ya. Kemarin lusa kalau tidak salah, Pak Chandra WA saya, benar ya Pak ya? Masalah pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, jangan gantungkan harapanmu kepada pekerjaan, tetapi kepada Tuhan. Setiap bagian pasti punya masalah. Ya. Setinggi apapun jabatanmu, pasti ada masalah di dalamnya. Ya. Tuhan izinkan setiap kita mengalami masalah. Jawabannya adalah supaya kita lebih mendekat kepada Tuhan. Supaya kita semua bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika ada masalah, jangan sampai kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, terus mendekat kepada Tuhan. Tuhan pasti buka cara Bapak Ibu Saudara. Ya, sekalipun secara sekuler, cara itu 1001. Tetapi ingat Tuhan yang menentukan segalanya. Dan percayalah kita pasti mendapat kekuatan daripada Tuhan ketika kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat di kisah Yosafat ini, setelah Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan di dalam menghadapi masalahnya, Yosafat akhirnya mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Kita buka di ayat 27. Ayat 2 Tawari 20 ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Ya. Jadi Yosafat dan penduduknya Yehuda kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah mengalahkan musuh-musuhnya. Dan ternyata saudara, kemenangan Yosafat ini dan penduduk Yehuda bukanlah kemenangan biasa, tetapi kemenangan yang luar biasa. Kenapa saya katakan kemenangan yang luar biasa? Kita akan buka di dalam ayat 25. Dari 2 Tawari 20 ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Jadi sudah menjadi kebiasaan pada zaman itu bahwa pihak yang menang di dalam peperangan itu akan mengambil harta benda milik pihak yang kalah. Ya. Dan kita akan baca di ayat yang ke-30.
kita akan semakin mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sekali memberikan kemenangan itu tidak tanggung-tanggung saudara, tetapi kemenangan yang luar biasa. Dan di ayat 30 dikatakan, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Ya. Jadi dikatakan bahwa Tuhan juga mengaruniakan keamanan. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi sungguh kemenangan yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan berikan buat Yosafat dan seluruh penduduk Yehuda. Dan Bapak Ibu Saudara, kemenangan itu juga pasti akan menjadi bagian kita ketika kita mendekat kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan, Tuhan pasti yang akan menyelesaikan ganti kita. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari kisah Yosafat, ada 3 hal yang Yosafat lakukan sehingga Yosafat itu mendapat kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Yang pertama, Yosafat berpuasa. Katakan pada kiri kananmu, berpuasa. Di ayat 3 dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Jadi Yosafat mengajak seluruh penduduk Yehuda untuk merendahkan diri di hadapan Allah dengan berpuasa. Yang kedua, bersehati. Katakan kepada kiri kananmu, bersehati. Ya. Bersehati itu bersepakat saudara, berkumpul bersama untuk menyamakan pandangan. Ya, di ayat yang keempat dikatakan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat dan seluruh penduduk berkumpul dan bersatu hati. Mereka bersepakat untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, memuji dan menyembah Tuhan. Katakan pada kiri kananmu, memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Di ayat 21 dan 23 dari 2 Tawari 20. 2 Tawari 20 ayat 21 sampai 23. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Jadi melalui puji-pujian dan sorak-sorai yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan mulai berperang untuk bangsa Yehuda. Dan ternyata saudara, pasukan yang disiapkan Yosafat bukanlah pasukan untuk berperang, melainkan pasukan untuk memuji Tuhan. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan untuk mengalahkan musuh Yehuda. Jadi pujian yang dinaikkan penduduk Yehuda kepada Tuhan itu telah menarik kuasa Tuhan untuk bertindak. Makanya di ayat 21b dikatakan, nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika pujian penyembahan kita naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pujian itu akan menggetarkan hati Tuhan. Amin. Pujian itu akan menggetarkan takhta Allah. Ingat kisah tembok Yeriko? Tembok Yeriko itu roboh karena kuasa puji-pujian saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika
kita menghadapi tantangan, masalah, persoalan, naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya secara luar biasa atas masalah kita. Percayalah ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam pujian penyembahan yang kita naikkan. Amin. Jadi mulai saat ini, mulai minggu kedua di tahun 2022 ini, kita harus ada perubahan yang jauh lebih baik di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita semua Tuhan izinkan sampai saat ini masih ada, bahkan WL tadi katakan masih bernafas, itu semua karena Tuhan dan berarti Tuhan mau kita lebih lagi di dalam Dia. Amin. Ingat saudara, jangan bangga, tahun baru ya, kita sudah memasuki tahun 2022. Itu artinya Tuhan semakin dekat untuk umatnya. Ya. Tidak lama lagi waktunya Tuhan untuk datang menjemput kita semua anak-anaknya. Ya. Jadi mulai saat ini mari kita gunakan hidup yang Tuhan beri itu untuk sebaik-baiknya. Ya, jangan isi hidup kita dengan kepahitan Bapak Ibu Saudara. Mulai saat ini kita tinggalkan itu. Jangan isi hidupmu dengan iri hati. Jangan isi hidupmu dengan kebencian. Jangan isi hidupmu dengan satu kekhawatiran yang besar. Jangan isi hidup kita dengan sebuah ketakutan yang luar biasa. Tetapi mulai saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau berubah jauh lebih baik lagi. Amin. Kita isi hidup kita dengan pujian penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita isi hidup kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita isi hidup kita dengan iman percaya hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan beri yang terbaik. Amin. Ya. Awal tahun Bapak Gembala sudah menyampaikan tahun ini tahun yang berpengharapan. Klaim itu semua, klaim janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Sebelum firman Tuhan kita pujikan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan, ada pemulihan, ada kemenangan. Tetapi kalau kita hanya sekedar ngomong di mulut, kita tidak pernah melakukan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak pernah melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan, jadinya hanya lewat tok Bapak Ibu Saudara. Tapi yang kami mau ya, tahun berpengharapan itu hanya berpengharapan kepada Yesus. Itu Tuhan berkarya untuk seluruh jemaat di tempat ini. Amin. Bukan hanya 1-2 Bapak Ibu Saudara. Tapi semua dari depan sampai belakang merasakan bahwa janji Tuhan adalah janji iya dan amin. Ya, janji yang luar biasa. Ya. Jadi ketika kita ada masalah Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini kita belajar, kita angkat tangan kepada Tuhan, amin. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan sambil berkata, Tuhan aku percaya atas rancanganmu. Aku percaya sekalipun Engkau Tuhan izinkan masalah terjadi, tapi Engkau penolongku. Engkau akan berikan kemenangan yang terbaik buat hidupku. Jadi percaya Bapak Ibu Saudara. Mulai saat ini kita harus ingat bahwa Allah yang Yosafat sembah adalah Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah. Allah atas mujizat. Dia Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dia Allah yang sanggup mengadakan sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu adalah Allah kita. Amin. Mulai saat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam segala keadaan kita harus senantiasa memuji, menyembah Tuhan. Percaya Tuhan pasti akan mengaruniakan kepada kita kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Dan itu pasti terjadi atas kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan kemenangan pasti terjadi di sini. Mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Amin. Katakan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
sembah Tuhan. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, benar Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi mari kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan haleluya terjadi di sini. Haleluya, kami percaya Kau berkuasa. Kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yesusku besar, Yesusku dahsyat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang dapat menandingi-Mu. Kasih-Mu besar bagi setiap kami. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita pandang kemuliaan-Nya, sebab Yesus ada di sini. Mukjizat pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami percaya padamu, kami percaya firman-Mu, kami percaya sungguh bagi-Mu tiada yang tak mungkin, sebab Kau Allah yang besar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari puji nama Tuhan. Mari bawa persembahan yang terbaik baginya. Senangkan hati Tuhan, datang padanya. Mari Roh Kudus ambil alih bagianmu. Mari Roh Kudus nyatakan segala kemuliaan-Mu. Jamah setiap anak-anak-Mu, jamah
jamah setiap kami, jamah di dalam nama Yesus. Sebab bagi Tuhan semua mungkin, karena Kau berkuasa. Glory Tuhan, glory. Tiada lama-lama ya mata, tiada lama ya mata, tiada lama-lama. Si papa kata cara di dalam tiada lama ya mata, tiada lama ya mata. Haleluya, haleluya. Semua kita pasti menghadapi masalah, dan ini waktu yang terbaik bagi kita untuk meletakkan semua beban kita di bawah kaki Tuhan. Tapi saudara, mari dengan iman letakkan masalahmu di bawah kaki Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, ini masalahku. Ini masalah yang sudah aku hadapi sejak berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun aku bergumul untuk hal ini ya Tuhan. Jujurlah di hadapan Tuhan, Engkau punya masalah. Lihat, Engkau punya masalah. Akui bahwa itu masalahmu. Sebagaimana Yosafat mengakui mereka punya masalah, mereka punya musuh, dan mereka takut dan gentar. Takut hal biasa, hal yang manusiawi. Tetapi sebagai orang yang punya Tuhan, ketakutan itu harus diserahkan di dalam nama Yesus, supaya kekuatan, supaya pengharapan kita kembali menguasai hidup kita. Engkau punya masalah, Tuhan izinkan itu terjadi, supaya kita mendekat kepada Tuhan. Dan supaya kita membuktikan bahwa Allah itu berkuasa untuk melindungi nyawa kita, untuk membawa kita keluar dari masalah kita. Hari ini, mari dengan jujur katakan kepada Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak sanggup lagi Tuhan. Hatiku sudah sakit. Aku merasa tidak punya pengharapan. Dan aku butuh pertolongan daripadamu. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang dapat aku andalkan. Tidak ada orang lain yang sanggup menolong aku. Bahkan aku ditolak, aku dilecehkan, aku tidak dianggap, aku tidak diperhatikan. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Immanuel yang menyertai aku, yang mengerti segala kondisiku. Aku punya Roh Kudus yang sanggup membangkitkan iman dan pengharapan. Hari ini kembali kuatkan imanmu dalam hadirat Tuhan. Seperti Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sadar selama kami hidup, kami tidak terlepas dari yang namanya masalah. Baik itu masalah kecil, masalah sedang, dan masalah besar, berat terjadi dalam hidup kami. Dan berbahagialah mereka yang mengenal firman Allah, bahwasanya Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi, tidak akan melampaui kekuatan kita. Bahkan ketika kita dicobai, firman Allah mengatakan, Allah menyediakan jalan keluar untuk kita dapat melaluinya.
Karena Allah yang menyediakan, maka yang harus kita datangi bukan orang kaya, bukan orang hebat, bukan mereka yang berkuasa, tapi karena Allah yang menyediakan jalan keluar. Datang kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan ini pengakuan kami ya Tuhan. Betapa seringnya kami menjadi orang yang bodoh, yang seringkali mengandalkan kekuatan kami, sampai kami letih, sampai kami terkulai. Baru kami sadar, hanya Tuhan yang tolong kami. Hanya dari Tuhan datang pertolongan kami. Itu sebabnya kami bersyukur. Apapun kondisi kami, Engkau tetap melayakkan kami datang kepadamu. Hari ini firman Allah telah disampaikan. Dan kami menerima pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Bahkan Yosafat yang begitu berat masalahnya, Tuhan sanggup tolong. Terlebih kami yang punya masalah tidak sebanding dengan besarnya masalah yang dihadapi Yosafat. Tapi kami punya Tuhan yang sama. Sama dalam kuasanya. Sama dalam kehebatannya. Dan sama tidak akan meninggalkan kami yang mengasihi Tuhan. Hari ini kami melihat ke depan. Karena kami tahu Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dan biar Roh Kudus akan senantiasa melingkupi kami, menuntun kami, dan membawa kami kepada setiap jalan-jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mulai saat ini, biarkan kami tidak hanya mendengar firman Allah, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan, membentangkan kebenaran ini sehingga kami diberkati. Berkati dalam setiap pergumulannya, dalam pelayanan di masa yang akan datang, dalam pekerjaannya, dalam kewajibannya, dan dalam segala apapun. Tuhan kiranya memberkatinya berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan atas perkenanan Tuhan untuk firman yang kami terima, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang telah diberkati bersama-sama, kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali, diserahkan kepada WL. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama naikkan pujian doa Yabes. Dan memperluas
dan menjawab doaku. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami telah diberkati karena kami bertemu dengan Tuhan. Karena itu segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Bukan karena kami sebagai pelayan Tuhan, tapi karena kami hanya hamba menjadi alat supaya lewat kami kuasa-Mu dinyatakan dengan luar biasa. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang telah melayani hari ini. Dari barisan terdepan di luar sana sampai dengan di altar. Kami hanya pelayan, Tuhan yang layak untuk dipuji. Tetapi kami percaya jerih lelah melayani Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang punya pergumulan. Menyerahkan Mbak Risa, Mbak Fe, Mbak Putri dan Mama Melody yang Engkau berikan anugerah. Kiranya Kamu berkati kandungan mereka. Engkau memberikan kesehatan untuk bungkus kuasa darah-Mu. Berikan persalinan yang lancar. Dan anak yang akan dilahirkan, anak yang diberkati, anak yang sehat. Anak yang punya masa depan yang penuh harapan. Anak yang akan disertai Tuhan untuk menjadi berbeda di antara generasinya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga menyerahkan rencana pernikahan kudus antara kedua saudara kami Irfan dan Linda yang akan diadakan pada tanggal 6 Februari nantinya ya Bapa. Biar mereka tetap menjaga diri dalam kekudusan. Mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh, memperbaiki kelakuan mereka supaya lebih dewasa, lebih mencintai Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, menyerahkan anak-Mu yang dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan dimanapun mereka saat ini. Baik ada bersama-sama dengan kami, baik yang ada di rumah, kiranya jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kesembuhan menjadi milik mereka, bahkan berikan umur yang panjang bagi anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh melihat senantiasa pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, ekonomi Tuhan. Dan apapun itu yang membuat kesulitan dalam kehidupan ini Tuhan, biar Engkau bukakan jalan keluar. Engkau berikan pekerjaan, perlancar usaha mereka. Bukakan tingkap langit berkat, supaya kehidupan anak-anak-Mu terpelihara, bahkan menjadi banyak berkat bagi lebih banyak lagi orang. Terima kasih, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan mohon belas kasihan-Mu. Mampukan pemerintahan kami untuk dapat tetap kuat menghadapi permasalahan negeri ini. Berikan hikmat, akal budi, apapun yang diperlukan untuk mengentaskan setiap pergumulan bangsa ini. Dan biar Engkau memberkati hidup mereka, menjauhkan dari segala apapun yang berusaha untuk menghancurkan mereka. Berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami, mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau tahu hati kami. Dan kami sangat mengerti apa yang kami miliki semua berasal dari Tuhan. Dan dari apa yang akan kami persembahkan ini, kiranya menyenangkan hati-Mu dan membuat kami semakin bersemangat untuk melihat bahwa Allah sungguh memberkati orang yang memperhatikan pekerjaan rumahnya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Luputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi biar berkat Tuhan tercurah untuk kami semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin.